Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang bab 5, bangun ruang sisi lengkung, bangun ruang kerucut. Kerucut merupakan bangun ruang sisi lengkung yang dapat dibentuk dari tabung dengan mengubah tutup tabung menjadi titik. Titik tersebut disebut dengan titik puncak. Perhatikan gambar kerucut di samping. Nah, dari gambar di samping kita dapat menentukan unsur-unsur dari bangun ruang kerucut. Unsur yang pertama adalah bidang alas, yaitu sisi yang berbentuk lingkaran atau daerah yang diarsir. Jadi perhatikan gambar di samping, bidang alasnya adalah berbentuk lingkaran. Diameter bidang alas D yaitu ruas garis AB. Jari-jari bidang alas yaitu O, A dan ruas garis OB. Tinggi kerucut T yaitu jarak dari titik puncak kerucut ke pusat bidang alas atau ruas garis CO. Selimut kerucut yaitu sisi kerucut yang tidak diarsir. Yang terakhir, garis pelukis atau S yaitu garis-garis pada selimut kerucut yang ditarik dari titik puncak C ke titik pada lingkaran. Nah, berikut gambar kerucut dan jaring-jaring kerucut. Nah, perhatikan di sini di bangun ruang kerucut, di sini ada S, T dan R. Hubungan antara R, S dan T pada kerucut dinyatakan dengan persamaan berikut. Nah, ketika kita gambar sendiri, itu akan membentuk sebuah bangun datar segitiga siku-siku. Nah, kita dapat tuliskan T merupakan tinggi segitiga, R alas segitiga, dan S adalah sisi miring segitiga. Sehingga kita dapat nyatakan dengan persamaan teorema Pythagoras. Untuk mencari S sama dengan itu akar dari T kuadrat ditambah R kuadrat. Untuk mencari T itu sama dengan akar dari S kuadrat dikurangi R kuadrat. Untuk mencari R sama dengan akar dari S kuadrat dikurangi T kuadrat. Beberapa rumus bangun ruang kerucut yang dapat kalian pahami dan yang kalian ingat adalah yang pertama, luas alas kerucut rumusnya adalah pi r kuadrat karena alasnya berbentuk lingkaran. Luas selimut kerucut pi r s, pi kali r kali s. Garis pelukis rumusnya adalah akar dari r kuadrat ditambah t kuadrat. Jari-jari diketahui luas selimut kerucut. Nah, mencari jari-jari diketahui luas selimut kerucut, rumusnya adalah luas selimut dibagi pi dikali S. Rumus selanjutnya, luas permukaan kerucut itu adalah P kali R dalam kurung R tambah S. Selanjutnya, mencari jari-jari diketahui luas permukaan kerucut, rumusnya adalah kita rubah menjadi bentuk persamaan kuadrat. Jadi nanti untuk mencari nilai R atau mencari nilai jari-jarinya kita menggunakan pemfaktoran. Volume kerucut itu adalah 1/3 kali Pi kali R pangkat 2 kali T. Jari-jari R mencari jari-jari diketahui volumenya, yaitu akar dari 3 dikali volume dibagi Pi dikali T. Untuk mencari tinggi diketahui volume,
itu sama dengan 3 dikali volume dibagi pi dikali R pangkat 2. Nah, inilah beberapa rumus yang nantinya kita akan pelajari di bawaan ruang kerucut. Baik, kita masuk ke contoh soal agar lebih memahami rumus-rumus pada bawaan ruang kerucut. Hitunglah volume kerucut dari gambar di bawah ini. Nah, perhatikan gambar di bawah, kita diminta untuk menentukan volume kerucut. Volume kerucut rumusnya adalah 1/3 kali pi kali R pangkat 2 kali T. T-nya adalah 24, R-nya adalah 7. Sehingga kita dapat masukkan ke dalam rumus 1/3 kali pi kali 7 pangkat 2 dikali 24 sama dengan 1/3 dikali pi kali 7 kali 7 kali 24. 7 kali 7 ini diperoleh dari 7 pangkat 2. Sehingga diperoleh, nah 24 ini kita bagi dulu 3. Nah, sehingga diperoleh 1 kali pi kali 7 kali 7 kali 8. 8 itu hasil dari 24 dibagi 3. Sama dengan 392 pi. Nah, hasil ini jika nilai pi-nya tidak dihitung. Bagaimana kalau dihitung? Berarti 392 dikali 22/7 karena nilai pi itu 22/7 atau 3,14. Oke, sehingga hasilnya adalah 392 kali 22/7 adalah 1232 cm kubik. Contoh soal selanjutnya. Sebuah kerucut memiliki volume 392 pi cm kubik. Dengan jari-jari 7 cm, tinggi kerucut tersebut adalah. Nah, dari contoh soal ini diketahui volume dan jari-jari, yang ditanya adalah tinggi kerucut. Sehingga tinggi kerucut diketahui volume adalah 3 kali volume dibagi pi R pangkat 2. Nah, sehingga diperoleh 3 kali 392 pi dibagi pi kali 7 pangkat 2. Nah, di sini kita bisa hitung. Nah, kita nilai pi-nya bisa kita bagi. Sehingga diperoleh 3 kali 392 dibagi 49 diperoleh dari 7 pangkat 2. 3 kali 392 adalah 1176. Dibagi 49 hasilnya 24 cm. Sehingga tingginya adalah 24 cm. Kita masuk ke contoh soal selanjutnya. Sebuah kerucut memiliki volume 392 pi cm kubik dengan tinggi 24 cm. Jari-jari kerucut tersebut adalah. Jari-jari diketahui volume itu rumusnya akar 3 dikali volume dibagi pi kali T. Sehingga akar 3 kali 392 pi dibagi pi kali 24. Hasilnya, nah pi-nya ini bisa kita bagi dulu. 3 kali 392 dibagi 24 sama dengan akar dari 1176 dibagi 24. Hasilnya akar 49. Nah, akar 49 adalah 7. Sehingga jari-jari yang diperoleh adalah 7 cm. Oke. Mudah bukan? Kita masuk ke contoh soal selanjutnya agar lebih mantap dalam memahami rumus bawaan ruang kerucut. Nah, soal selanjutnya, hitunglah luas permukaan kerucut dari gambar di bawah ini. Nah, gambarnya memiliki jari-jari 7
tingginya 24. Sehingga langkah pertama adalah kita mencari garis pelukisnya atau nilai S-nya. Nilai S itu sama dengan akar dari R kuadrat tambah T kuadrat. Sehingga akar dari 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat, 7 kuadrat hasilnya 49 ditambah 24 kuadrat hasilnya 576. Sehingga diperoleh akar 625, itu hasilnya 25 cm. Sehingga garis pelukisnya panjangnya 25 cm. Luas permukaan kerucut rumusnya adalah Pi kali R dalam kurung R tambah S. Nah, kenapa kita mencari garis pelukis terlebih dahulu? Karena dalam rumusnya itu kita mencari nilai S-nya. Sedangkan di gambarnya ini nilai S-nya belum diketahui. Oke, kita masukkan yang diketahui di dalam rumus. Sehingga diperoleh Pi kali 7, jari-jarinya 7 dalam kurung 7 ditambah 25. 25 adalah nilai dari S. Sehingga Pi kali 7 kali 32. 32 diperoleh dari 7 tambah 25. Sehingga diperoleh 224 Pi. 224 dikali 22 per 7. Nah, ini untuk kita menghitung nilai Pi-nya. Sehingga diperoleh 704 cm kuadrat. Oke. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Luas permukaan kerucut adalah 224 Pi dan S-nya adalah sama dengan 25 cm. Jari-jari kerucut tersebut adalah, nah, kita diminta untuk mencari jari-jari kerucut diketahui luas permukaan kerucut. Sehingga diperoleh jari-jari R itu sama dengan R kuadrat tambah R kali S dikurangi luas permukaan dibagi Pi sama dengan 0. Sehingga R kuadrat ditambah R dikali 25. 25 adalah nilai dari S dikurangi 224 Pi dibagi Pi. Nah, kita bisa bagi Pi dibagi Pi-nya. Sehingga diperoleh R kuadrat ditambah 25R dikurangi 224 sama dengan 0. Karena nilai Pi-nya kita bagi Pi bagi Pi. Sehingga persamaan kuadratnya kita peroleh R kuadrat ditambah 25R dikurangi 224 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan memfaktorkan. Sehingga 224 itu perkalian dari 32 dikali 7. Nah, jika ditambahkan hasilnya 25, maka yang positif adalah 32, yang negatif adalah 7. Sehingga kita mencari nilai R yang pertama, yaitu R tambah 32 sama dengan 0. Sehingga R-nya sama dengan min 32. Selanjutnya kita mencari R yang kedua, R dikurang 7 sama dengan 0. Sehingga nilai R sama dengan 7. Nah, karena ini ada dua nilai jari-jari, yang manakah yang kita gunakan? Jari-jari yang kita gunakan adalah nilai R sama dengan 7. Karena dalam soalnya nilai luas permukaannya bernilai positif, yaitu 224 Pi. Jadi nilai jari-jari yang sesuai adalah R sama dengan 7 karena R-nya bernilai positif. Oke, anak-anak, kita lanjutkan lagi. Luas permukaan kerucut adalah 224 Pi dan jari-jarinya 7 cm. Tinggi kerucut tersebut adalah, luas permukaan kerucut sama dengan Pi R kali R tambah S.
Nah, kita masukkan yang diketahui dari soal di dalam rumus, sehingga 224 pi itu adalah luas permukaan sama dengan pi kali 7. 7 itu adalah nilai jari-jarinya dalam kurung 7 tambah S. Nah, ini kita bisa bagi pi dibagi pi, sehingga diperoleh 224 sama dengan 7 dalam kurung 7 tambah S. Nah, 224 dibagi 7 itu hasilnya 32 sama dengan 7 ditambah S. S sama dengan 32 dikurang 7. S sama dengan 25 cm. Nah, kita mencari tinggi. Ingat hubungan antara S, T, dan R, sehingga kita dapat mencari nilai T dengan persamaan teorema Pythagoras. T itu sama dengan akar dari S kuadrat dikurangi R kuadrat. T sama dengan S nya adalah 25 pangkat 2 dikurangi 7 pangkat 2. T sama dengan 625 dikurangi 49. T sama dengan akar 576. T sama dengan 24 cm. Oke. Ke contoh soal selanjutnya. Hitunglah luas alas dan luas selimut dari gambar di bawah ini. Luas alas kerucut berbentuk lingkaran, sehingga rumusnya adalah pi r kuadrat. Pi kali 7 pangkat 2. R nya adalah 7, sehingga diperoleh pi kali 49 itu sama dengan pi nya adalah 22 per 7 kali 49, sehingga 22 kali 7 sama dengan 154 cm kuadrat, sehingga luas kerucutnya adalah 154 cm kuadrat. Kita mencari garis pelukisnya, yaitu akar dari R kuadrat tambah T kuadrat. R nya adalah 7 dan T nya adalah 24, sehingga akar dari 7 pangkat 2 ditambah 24 pangkat 2, sehingga akar dari 49 ditambah 576 sama dengan akar dari 625 adalah 25 cm. Rumus dari luas selimut kerucut adalah pi kali R kali S, sehingga pi kali 7 kali 25 hasilnya adalah 175 pi, atau 175 kali 22 per 7 hasilnya 550 cm kuadrat. Contoh soal selanjutnya. Sebuah kerucut dengan luas selimut 175 pi dan S nya 25. Jari-jari kerucut tersebut adalah jari-jari diketahui luas selimut kerucut. Itu rumusnya luas selimut dibagi pi kali S, sehingga dapat dituliskan 175 pi dibagi pi kali 25. Nah, pi nya bisa kita bagi, ya, diperoleh 175 dibagi 25 itu hasilnya adalah 7 cm, sehingga jari-jarinya adalah 7 cm. Baik, anak-anak semua, semoga materinya dapat dipahami dengan baik. Tetap semangat untuk belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.